Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurai Alfauji dengan nomor NIM 221218111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang PCM atau Pulse Code Modulation. Nah, PCM ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, di mana sinyal PCM ini berupa sebuah sinyal audio digital yang dipakai untuk di komputer, CD, telepon digital, dan aplikasi audio digital lainnya. Dalam aliran PCM, amplitudo sinyal analog disampel secara berkala pada interval yang seragam, dan setiap sampel dikuantisasi dengan nilai terdekat dalam rentang langkah-langkah digital. Nah, ini diagram dari blok PCM. Diagram blok PCM ini memiliki 3 tahap. Yang pertama itu sampling, kuantitasi, dan coding. Nah, di sebelum sampling ini biasanya ada yang dinamakan dengan filtering, di mana filtering ini berfungsi untuk menghilangkan noise yang bercampur dengan suara kita. Nah, dari sinyal analog masuk ke filtering, kemudian masuk ke sampling, dan di sini sinyal analog itu berubah menjadi sinyal pump. Kemudian dikuantisasi sinyal pump tersebut, kemudian masuk ke encoding. Nah, dari keluaran encoding ini menjadi sinyal analog yang paralel. Nah, ini merupakan 3 tahap yang tadi disebutkan. Yang pertama sampling, memiliki keluaran sinyal berbentuk pump. Kemudian kuantisasi, memiliki sinyal berbentuk pump yang terkuantisasi. Dan yang terakhir itu yang ketiga, coding, di mana tahap akhir dalam PCM menghasilkan sinyal digital. Nah, yang pertama ini ada LPF atau low pass filter. Fungsi low pass filter yaitu untuk menghilangkan sinyal noise yang bercampur dengan sinyal suara yang mengganggu sinyal, terutama pada frekuensi tinggi, agar sinyal keluarannya bagus. Nah, ini sinyal dari sinyal input. Nah, ini sinyal keluaran dari sinyal filter. Noise-nya cukup hilang. Kemudian ada proses sampling PCM. Proses pertama dari blok diagram PCM, proses pengambilan sampel atau contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi yang disampling, sekurang-kurangnya memperoleh puncak dan lembah. Hasil penyamplingan berupa pump atau pulse amplitude modulation menurut teori Nyquist. Kemudian ada proses kuantisasi PCM, merupakan proses kedua dari diagram PCM. Proses menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantisasi. Amplitudo dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integer dari level kuantisasi yang terdekat. Nah, ini merupakan level dari kuantisasi tersebut. Apabila levelnya 3, maka nilainya yaitu bitnya 0011. Apabila nilainya level 7, maka nilai bitnya itu 011. Kemudian proses terakhir yaitu proses coding PCM. Proses mengubah atau mengkodekan besaran amplitudo sampling ke bentuk kode digital biner. Coding tersendiri dari 2 blok utama yaitu AD converter yang berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi biner. Akan tetapi keluarannya masih dalam bentuk paralel, seperti yang ditunjukkan gambar. Karenanya dibutuhkan blok kedua berupa PS converter agar
deretan biner menjadi serial. Nah, ini dari gambar dari penjelasan berikut, yaitu ada sinyal AD converter dan PS converter, di mana di AD converter ini merupakan sinyal digital tetapi masih paralel. Karena outputnya harus serial, maka harus ada PS converter. Nah, di sini menggunakan MSB. Nah, ini ada contoh sinyal dari sinyal pump menjadi sinyal digital. Nah, sekarang langsung saja kita praktekkan di MATLAB. Nah, ini merupakan listing dari penjelasan berikut. Yang pertama ini ada CLC, close all, dan clear all. Di sini berfungsi untuk membersihkan layar ketika program di running kembali. Dan ada N ini merupakan sebuah input untuk nilai N dari sistem PCM, dan N1 ini input untuk jumlah sampel dari dalam periode. Nah, di listing ini terdapat 5 proses, yaitu sampling operation, quantization, encoding process, dan terakhir itu demodulation of PCM signal, modulasi dari signal PCM. Nah, di sampling operation ini ada ramp variable X dari 0 sampai 4 dikali Pi dengan step kenaikan sebesar 2 kali PL per N1. Di mana N1 adalah banyaknya sampel yang diambil tiap periode. Di sini sebanding dengan time atau periode, sehingga 2V per N1 sama dengan 2VF, sehingga persamaan input sinyal analog adalah S sama dengan 8 sin, 8 kali sin. Maka S sama dengan 8 sin 2V per N1. Dan ada subplot untuk penempatan pada gambarnya, yaitu ada 3 gambar, dan ini gambar yang pertama, yaitu ada titel untuk penamaannya, yaitu sinyal informasi, dan Y label dan X label ini untuk memberikan judul pada setiap koordinat sumbu X dan sumbu Y. Lalu grid on untuk menampilkan dari teks tersebut. Kemudian ada quantization, Vmax-nya yaitu 8, dan ini ada Vmin sama dengan Vmax min Vmax. Nah, jadi Vmin di sini sama dengan min Vmax. Nah, kemudian proses encoding. Proses encoding di sini membuat figur baru. Jadi di dalam listing ini terdapat 2 figur. Nantinya ada terdapat 2 gambar. Nah, perintah for di sini merupakan perulangan untuk suatu metrik di mana baris ke I dengan kolom ke J, proses kode K, kode I, J terus dilakukan seiring dengan kenaikan nilai variabel K dalam kolom ke J hingga mencapai kolom ke N, lalu baru berganti barisnya. Nah, kemudian ada demodulation, adalah modulasi dari PCM. Di sini ada perintah kun sama dengan res. Nah, ini untuk mengubah metrik kode menjadi metrik kun dengan ukuran baris sebanyak N dan kolom sebanyak length. Nah, ada juga perintah index,
Indeks ini mengubah nilai biner variabel kun ke nilai desimal dengan nilai signifikan. Nah, lalu kita langsung saja run. Kebetulan saya sudah run agar cepat. Ini hasilnya. Ini hasil dari percobaan tersebut. Nah, saya berikan nilai untuk n bitnya yaitu 7 dan jumlah sampelnya yaitu periodenya itu 14. Ini nilainya dapat diisi secara acak. Nah, di sini terdapat sinyal pada figur pertama ada sinyal informasi, sinyal sampling dan sinyal kuantitas. Nah, bentuk sinyal ini berupa bentuk sinyal pump pada sinyal sampling dan sinyal kuantitas, tetapi perbedaannya pada sinyal kuantitas ini sinyal pumpnya sudah dikuantitasi. Nah, sinyal inputnya itu sinyal analog. Nah, kemudian pada coding dirubah menjadi sinyal digital. Nah, ini untuk modulasinya, gambar sinyal dari modulasi PCM. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.